Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Putri Yasmin dengan NIM 1804189 dari Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit. Yang pertama, mengenai konsep kualitas kehidupan kerja. Kondisi kerja yang sehat merupakan faktor penting bagi produktivitas kerja dan kesehatan orang-orang yang bekerja. Keberadaan kualitas kehidupan kerja atau quality of work life dalam keseharian kerja dinilai memiliki keterkaitan yang perlu diperhatikan oleh para pimpinan organisasi karena terkait dengan produktivitas dan kinerja. Sedangkan definisi kualitas kehidupan kerja menurut ahli yaitu kualitas kehidupan kerja merupakan sebuah perhatian terhadap dampak pekerjaan kepada orang dan efektivitas organisasi yang digabungkan dengan upaya untuk mengikutsertakan pegawai dalam pemecahan masalah dan keputusan. Definisi tersebut dikemukakan oleh Nader dan lain-lain. Selanjutnya, penyebab dorongan terhadap peningkatan mutu kerja. Di sini terdapat dua dorongan. Yang pertama, desain organisasi klasik yang kurang memperhatikan terhadap kebutuhan manusia, yaitu pada awalnya organisasi dipandang sebagai suatu wadah tempat bekerja sama orang-orang untuk mencapai tujuan bersama yang juga merupakan tujuan organisasi. Berdasarkan ketidakpuasan tersebut, organisasi kemudian perlu untuk dijadikan sebagai sesuatu yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan suatu waktu dapat mengalami kematian. Lalu yang selanjutnya, berubahnya kebutuhan dan apresiasi pegawai. Dorongan ini terdapat kebutuhan dan aspirasi pegawai yang terus meningkat dan mengharapkan diposisikan dapat diperlukan secara lebih manusiawi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai job enrichment dan job engagement. Untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja, organisasi dan manajemen harus memposisikan karyawan atau anggota organisasi sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh organisasi atau manajemen. Yang pertama, job enrichment atau pengayaan pekerjaan. Menurut Kosen, pada tahun 1993, pengayaan pekerjaan merupakan suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja mungkin lebih dimotivasi. Ia memberi kesempatan terhadap karyawan untuk pengenalan, pencapaian, pertumbuhan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Sedangkan job engagement atau perluasan pekerjaan didasarkan terhadap permotivasian karyawan agar terstimulasi untuk bekerja lebih produktif. Pada dasarnya, perluasan pekerjaan ini dilakukan karena adanya kepercayaan manajemen terhadap karyawan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Lalu, bagaimana hubungan antara kualitas kehidupan kerja dengan kinerja? Kualitas kehidupan kerja memiliki hubungan yang positif dengan kinerja, tetapi hal ini tidaklah mutlak, karena kinerja akan turut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti kompetensi, kesempatan, dan lingkungan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Adapun kategori untuk memastikan baik tidaknya kualitas kehidupan kerja, menurut Richard Walton, pada tahun 1975 terdapat 8 kategori. Yang pertama, kompensasi yang memadai dan wajar. Yang kedua, kondisi kerja yang aman dan sehat. Yang ketiga, kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia. Yang keempat, kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan. Yang kelima, perasaan termasuk ke dalam suatu kelompok. Yang keenam, hak-hak karyawan atau jenis hak-hak apa yang dimiliki oleh karyawan. Adapun ketujuh, kerja dan ruang kerja keseluruhan. Yang kedelapan, relevansi sosial kehidupan kerja. Lalu, bagaimana cara untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja? Menurut Kosen, pada tahun 1993, ada 7 cara untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja. Yang pertama, pengayaan pekerjaan, yaitu mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan yang memungkinkan seseorang akan termotivasi. Yang kedua, penuh muatan vertikal dan horizontal. Pemuatan vertikal ini merupakan pengayaan kerja dengan menarik dari atas dan mendorongnya ke klasifikasi yang paling rendah, yang lebih rendah. Yang kedua, pemuatan horizontal, yaitu memperbesar pekerjaan dengan mendorong ke tahap sebelumnya dan menarik kendalanya ke tahap selanjutnya. Lalu yang ketiga, menciptakan pekerjaan yang menyeluruh, yaitu proses menambah kompleksitas pekerjaan. Yang keempat, mengalirkan pekerjaan,
yaitu kegiatan menggerakkan orang ke pekerjaan yang berbeda-beda pada tingkat organisasi yang sama dengan waktu yang singkat. Lalu, kelima, memperbanyak sanjungan. Sanjungan merupakan salah satu keperluan penting yang biasanya dikehendaki karyawan. Sanjungan ini dapat berupa penghargaan maupun pujian. Yang keenam, bonus hari libur, yaitu memberikan kesempatan karyawan yang masuk sesuai dengan target untuk mendapatkan libur tambahan. Yang ketujuh, mengubah lingkungan kerja. Pegawai biasanya lebih menyukai kontak sosial langsung dengan pegawai lain. Selanjutnya, mengenai masalah kualitas kehidupan kerja dalam suatu organisasi. Klasifikasi masalah yang sering muncul dalam penciptaan kualitas kerja ini ada 3. Yang pertama, kondisi manusia, yaitu kondisi yang berkaitan dengan karakteristik orang-orang yang ada dalam organisasi yang membentuk suatu kekhasan tertentu. Yang kedua, masalah organisasi, yaitu masalah yang berkaitan dengan kebijakan organisasi dalam menata organisasinya. Dan yang terakhir, masalah fisik lingkungan, yaitu yang berkaitan dengan kenyamanan karyawan dalam menjalankan organisasi. Selanjutnya, mengenai Adapun pemecahan untuk permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan tadi dapat ditangani dengan melalui beberapa cara. Di antaranya adalah pengayaan pekerjaan, menciptakan pekerjaan yang menyeluruh, mengalirkan pekerjaan, pujian dan penghargaan, pendelegasian wewenang, dan mengubah lingkungan kerja. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.